Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Biz yarım kalanı tam etmeye geldik. Dengan angkuhnya, Kaisar Konstantin memilih untuk berperang, hingga peperangan pun tak dapat dihindarkan. Lontar batu mulai dikerahkan, dan pada hari itu juga meriam basilika untuk pertama kalinya digunakan dalam sejarah dan berhasil membuat celah pada tembok Konstantinopel, walau belum membuahkan hasil yang maksimal. Karena meriam itu bisa ditembakkan jika dalam keadaan dingin, membuatnya hanya bisa menembak antara 5-7 kali dalam sehari, sehingga celah tersebut berhasil ditutup kembali oleh pasukan Konstantinopel. Banyak korban berjatuhan di kubu Sultan Mehmed karena pasukan infanterinya diserang habis-habisan oleh arteri atau pemanah, serta serangan mematikan oleh yang lebih dikenal dengan semprotan api Yunani. Hingga dalam peperangan hari pertama itu akhirnya dimenangkan oleh Konstantinopel. Mereka berpesta pora karena tahu bahwa bentengnya mustahil untuk ditembus oleh musuh. Dalam kejahatan senjata itu, 5 hari setelah penyerangan pertama Sultan Mehmed, ia memerintahkan kepala penggali yang bernama Mustafa untuk membuat terowongan bawah tanah secepat mungkin, demi bisa menembus benteng megah itu. Namun hal tersebut diketahui oleh pasukan Konstantinopel dan menyebabkan beberapa orang penggali akhirnya mati syahid. Durun, sessiz olun. Çabuk yavaşla! Çabuk! Buldular bizi. Daha hızlı kazın! Boşuna ölmüş olmayacağız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Setelah 12 hari penyerangan pertama Sultan Mehmed, ia memanggil Hasan bersama pasukan kavalerinya untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Namun serangan ini juga gagal, karena mereka harus berhadapan dengan pasukan Justiniani di garis depan Heliopolis atau Menara Berjalan. Pembawa infanteri itu habis dihancurkan oleh pasukan Justiniani dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan itu. Hari demi hari berlalu, serangan demi serangan pasukan Sultan Mehmed berhasil dikalahkan oleh pasukan Konstantinopel. Sultan Mehmed saat itu terlihat stres dan frustasi, terlebih saat diketahui 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil datang dan bergabung dengan Konstantinopel. Durdurun şu gemileri! Batırın! Batırın! Durdurun! Durdurun! Sultanım! Durun artık! Namun Sultan Mehmed tetap bertahan di arena peperangan dan memilih menyendiri di dalam tendanya selama berhari-hari. Semua pasukan dibuat bingung dan mulai tak mempunyai semangat tempur. Hingga akhirnya di tengah rasa frustasi itu, datanglah seorang guru spiritualnya yaitu Syekh Agung Sun Setin.
Asker perişan, çok huzursuz. Otağında mı? Evet Akşemseddin Hazretleri. Dalam kunjungannya ke medan perang, Syekh Agung mengajak Sultan untuk membuktikan apa yang telah dia mimpikan, yaitu bertemu dengan mendiang salah satu syuhada bernama Abu Ayyub dan menunjukkan makamnya yang selama ini tak pernah diketahui. Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung juga telah meminta petunjuk bahwa dalam penyerangan kali ini dia melihat kemenangan. Beliau juga berpesan kepada Sultan Mehmed agar tidak menyerah. Karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Derhal ordunun başına geçmelisin. Sert rüzgarlar yüksek dağlardaysa. Eğer bunu şimdi yapmazsan bir daha asla yapamayacaksın. Ben bu şehri fethetmeden dönmeyeceğim baba. Setelah pertemuan spiritual itu, Sultan Mehmed terus berzikir untuk menenangkan hatinya. Lalu seketika beliau menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya menyeret kapalnya melewati jalan darat melalui pegunungan dan hutan untuk bisa sampai ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel yang saat ini mustahil untuk dilewati. Strategi tersebut tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Kaisar Konstantin, sehingga membuat mereka panik dan kalang kabut. Surların en zayıf olduğu Haliç tarafını ele geçirmeye çalış. Merhamet et Yüce Tanrım. Askerlerim! Düşmanlarımızın bizi yok etmek için geçmişimiz zaferlerle dolu. Göğsümüze uzattığı kılıçlarını kırdık. Nice zorlu kaleleri, şehirleri aldık. Bugün burada bize düşen bayraklarını alaşağı ettik. Allahu Ekber! Sabah olduğunda Allahu Ekber! Setelah pagi, Sultan Mehmed melakukan sholat duha berjamaah dengan semua pasukannya yang dipimpin sendiri oleh beliau. Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Setelah itu ledakan bawah tanah yang menghancurkan pondasi benteng Konstantinopel menandakan bahwa perang dimulai. Akhirnya di hari dengan cuaca yang tenang itu, benteng Konstantinopel berhasil runtuh, sehingga pasukan Ottoman berhasil merangsek masuk dan melumpuhkan garis depan. Semua warga panik dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi di gereja Hagia Sophia. Kemudian untuk pertama kalinya Hasan bisa berhadapan langsung dengan Justiani hingga akhirnya Justiani berhasil dikalahkan dan meninggal. Sementara dalam situasi darurat itu, petinggi kerajaan Adipati Notaras menyuruh Kaisar Bizantium Konstantin XI untuk melarikan diri dari istana. Namun semua itu ditolak oleh Kaisar yang memilih untuk ikut bertempur, walaupun akhirnya dia meninggal dalam peperangan itu. Aksi heroik yang terakhir terlihat saat Hasan mencoba mengibarkan bendera Utsmaniyah di atas benteng Konstantinopel untuk mendeklarasikan bahwa benteng telah berhasil direbut. Hingga akhirnya Hasan berhasil, walaupun dia meninggal menjadi syuhada. Akhirnya Sultan Mehmed bersama pasukannya berhasil merebut kembali Konstantinopel yang telah lama dikuasai oleh Bizantium.
Sultan Mehmet atau Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki Konstantinopel dan turun dari kudanya untuk melakukan sujud syukur. Setelah itu, kota Konstantinopel resmi menjadi bagian daerah kekuasaan dari Kerajaan Utsmaniyah. Dalam keberhasilan itu, beliau tak membunuh orang-orang Kristen yang tersisa, melainkan merangkulnya untuk diberikan hak hidup berdampingan dan diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Dan dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur cerita film kali ini. Semoga bisa terhibur dan menginspirasi Sobat Kusnuzon semuanya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.